semuanya. Di sini saya sudah berada bersama teman-teman saya. Di sini ada Joshua, Moraya, kemudian Diori, dan Ike. Nah, dan saya sendiri, Bulan, yang akan memandu diskusi kami hari ini. Sebelumnya, sedang ramai di sosial media, terutama di daerah kami, khususnya di Nusa Tenggara Timur, kebijakan yang diucapkan secara lisan oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur Victor Laiskodat yang mengatakan bahwa beberapa sekolah, khususnya SMA, dan beberapa sekolah juga sudah menerapkan kebijakan itu, dan rumornya bahwa semua SMA di Nusa Tenggara Timur ini akan menerapkan kebijakan masuk sekolah jam 5 pagi. Kebijakan ini sebenarnya dilontarkan secara lisan oleh Victor Laiskodat pada suatu pertemuan dengan guru-guru di suatu sekolah waktu itu. Dan ketika ditanya oleh wartawan bagaimana apa dasar hukum dari kebijakan yang dilontarkan oleh gubernur ini, Pak Victor berkata bahwa Pak Victor meminta wartawan untuk memikirkan dasar hukumnya sendiri. Jadi bagaimana menurut teman-teman? Bagaimana pendapatnya teman-teman berkaitan dengan kebijakan ini? Jadi menurut saya kebijakan yang diterapkan oleh Bapak Gubernur NTT itu Bapak Victor Laiskodat ini sangat efektif, di mana saya setuju dengan kebijakan yang diterapkan ini, di mana saat di pagi hari biasanya otak kita ini masih belum mencerna berbagai macam beban dan berbagai pikiran yang ada, sehingga keadaan otak itu masih refresh dan cocok digunakan untuk belajar terlebih dahulu, yaitu belajar pada jam 5 pagi. Oke, baik. Jadi dari teman Ike setuju dengan kebijakan ini karena menurut teman Ike jam-jam tersebut, sekitaran jam 5 di pagi hari itu merupakan waktu yang tepat untuk belajar, mencerna informasi-informasi yang sepertinya akan berdampak jangka panjang untuk proses belajar dari siswa tersebut. Kalau menurut teman lain? Oke, baik. Dari pendapat saya terkait dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur NTT ini sangat memprihatinkan terutama bagi siswa dan guru. Karena begini, kita tahu keseharian siswa itu bangun pagi itu di atas minimal jam 6 mereka sudah bangun. Tapi dalam kebijakan ini tertera bahwa kebijakan itu akan ditetapkan sekolah jam 5 pagi. Minimal siswa ini sudah bangun jam 3 ataupun jam 4. Dalam hal ini, siswa akan merasa berat karena keseharian mereka itu tidak seperti pada umumnya. Yang dimana itu kegiatan siswa hari atau pagi itu biasanya jam 6. Jadi kebijakan ini sangat memprihatinkan bagi siswa. Yang kedua, sangat memprihatinkan bagi guru. Yang dimana itu guru itu sangat sibuk dengan kesibukan paginya. Apalagi guru yang mempunyai anak. Yang dimana kesibukan ini bisa menambah darah tinggi atau kesehatan guru ini terganggu. Itu saja dari saya. Ya, jadi menurut teman Jo ini dengan adanya kebijakan masuk sekolah jam 5 ini bukan hanya berdampak pada murid atau pelajar, melainkan juga berdampak pada siswa. Karena jika kita masuknya jam 5 itu otomatis kita sudah menyiapkan diri beberapa jam sebelumnya yang pastinya akan berdampak pada banyak hal ya. Kalau menurut teman Raya, bagaimana pendapatnya teman Raya? Ya, kalau menurut saya ini sudut pandangnya itu sangat bagus, tetapi caranya itu kurang tepat. Kenapa saya mengatakan demikian? Karena kita tahu jam 5 pagi itu masih sangat gelap dan kebanyakan itu siswa-siswi itu ke sekolah menggunakan transportasi seperti transportasi umum. Karena transportasi umum itu tidak biasa keluar pada jam 5 pagi itu, otomatis siswa itu kebanyakan yang jalan kaki. Dan kita tahu di Kota Ruteng itu banyak sekali korban penculikan anak dan kasus pemerkosaan.
di mana pasti banyak anak sekolah atau siswa-siswi itu terkena ini korban dari kasus tersebut. Menurut saya itu kebijakan itu tidak bagus dan tidak efektif untuk siswa-siswi tersebut karena transportasinya dan sarana untuk ke sekolahnya ini tidak memadai karena jam tersebut juga tidak efektif untuk anak sekolah. Oke, jadi kalau menurut teman Noraya, karena di daerah Renteng ini jam 5 pagi itu masih sangat gelap ya. Dan hal ini berdampak pada keamanan dari siswa-siswi tersebut, karena pada jam itu juga transportasi umum itu bisa dibilang belum ada yang beroperasi. Jadi tingkat siswa-siswi itu terkena kekerasan seperti kekerasan seksual maupun penculikan itu lebih tinggi ya daripada jam-jam normal. Baik, jadi menurut teman Diori, bagaimana pendapatnya teman Diori? Saya tidak setuju dengan kebijakan tersebut karena berpotensi membuat siswa itu menjadi terlambat. Karena jika siswa itu sekolah jam 5 pagi, mereka harus menyelesaikan waktu bangun pagi dan mempersiapkan diri lebih awal dari biasanya. Hal ini dapat menjadi masalah bagi siswa yang tinggal jauh dari sekolah atau yang memiliki kesulitan untuk bangun pagi. Itu menurut saya. Oke, kalau menurut teman Diori itu salah satu penghalang dari kebijakan ini adalah bagaimana kemampuan dari siswa-siswi tersebut untuk beradaptasi dengan kebijakan baru. Karena tidak semua siswa-siswi mampu bangun di jam-jam tersebut untuk masuk ke sekolah jam 5 pagi. Oke, baik. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah menurut teman-teman kebijakan ini efektif diterapkan di sekolah atau tidak? Teman ya? Menurut saya tidak efektif. Kenapa saya mengatakan tidak efektif? Karena jam 5 pagi itu sangat membahayakan siswa dalam penerimaan materi. Di mana jam 5 pagi itu masih sangat pagi dan siswa itu merasa bahwa itu adalah jam bangun pagi untuk ke sekolah pada seperti biasanya ke sekolah itu jam 6:30. Dan jam itu juga bukan jam untuk membuat siswa itu konsentrasi akan pelajaran yang diterima dari guru. Karena siswa-siswi itu akan mendapatkan materi yang bagus itu dari guru jam 6 pagi, di mana jam 6 pagi itu matahari sudah mulai terbit. Dan yang kedua itu menurut saya tidak efektif karena apa? Karena siswa-siswi tidak akan sarapan pagi karena menurut mereka itu jam 5 pagi itu masih jam yang sangat tidak tepat untuk mereka menerima sarapan pagi. Oke, jadi menurut teman Noraya untuk pertanyaan ini bahwa jam-jam tersebut bukan jam yang efektif untuk menerima pelajarannya. Menurut teman Noraya, jam yang efektif untuk menerima informasi dari pelajaran itu saat matahari mulai muncul, sehingga bisa mempengaruhi proses belajar siswa. Kemudian juga salah satu penghalangnya ini para pelajar itu merasa kalau jam-jam tersebut atau jam-jam siap ke sekolah jam 5 pagi tersebut ini bukan waktu yang tepat untuk sarapan. Mereka tidak merasa bahwa mereka harus sarapan di jam tersebut. Oke, baik. Kalau menurut teman Ike, apakah teman Ike merasa kebijakan ini efektif diterapkan di sekolah atau tidak? Oke, baik. Menurut saya pribadi, kebijakan yang diterapkan ini sangat efektif. Di mana jika kita masuk sekolah itu jam 5 pagi, otomatis suasana di sekolah itu sangat hening toh. Terus ini suasana sunyi akan memberikan ketenangan untuk belajar dan berkonsentrasi dalam berkonsentrasi sehingga mencari waktu yang pas untuk mengingat materi apa yang diberikan guru pada kita. Oke, baik. Kalau menurut teman Ike, kebijakan yang efektif diterapkan di sekolah karena suasana yang hening pada jam-jam tersebut itu membuat pelajar lebih lebih konsentrasi memasukkan informasi ke dalam otak mereka. Karena di pagi hari itu otak tuh masih segar dan belum banyak berbagai pikiran-pikiran gitu, beban-beban sehingga masih segar otak. Itu pendapat dari teman Ike. Oke, baik. Kalau menurut teman Diori? Menurut saya kebijakan tersebut kurang efektif karena pada jam tersebut siswa itu masih merasa ngantuk sehingga mereka tidak serius mendengarkan pelajaran dari guru. Oke, baik. Kalau menurut teman Diori, mungkin ini berkaitan dengan siap atau tidaknya para murid beradaptasi sehingga biasanya mereka mengantuk pada jam tersebut. Kalau menurut teman Jo? Oke, baik. Menurut saya itu sangat tidak efektif karena siswa itu
banyak kesibukan di malam hari. Jadi untuk mereka bangun jam 4 pagi itu sangat memprihatinkan karena banyak kesibukan yang mereka lakukan. Jadi menurut saya itu terlebih untuk bagi siswi karena mereka harus melakukan kegiatan pagi yang dimana itu mereka itu biasa masak nasi ataupun setrika wajah. Jadi itu sangat memprihatinkan bagi siswi untuk mereka sekolah pagi. Oke, kalau menurut teman Jo, karena sebagian besar daerah di Nusa Tenggara Timur ini tidak mempunyai ART atau asisten rumah tangga, jadi biasanya yang melakukan pekerjaan di rumah pada pagi hari itu anak-anak perempuan atau siswi. Jadi kalau misalnya dengan masuk sekolah jam 5 pagi itu mereka punya banyak kesibukan yang pastinya akan memotong waktu mereka di pagi hari maupun di malam hari juga. Oke, kemudian kita berlanjut ke pertanyaan terakhir. Menurut teman-teman, jika misalnya kebijakan ini diterapkan di sekolah kita nantinya, apa yang akan teman-teman lakukan? Kalau menurut teman itu? Oke, baik. Menurut saya, jika kebijakan ini diterapkan, maka pemerintah itu harus memberikan bantuan, misalnya itu memberikan bantuan kepada siswa, misalnya alat transportasi para siswa untuk bisa pergi ke sekolah lebih cepat gitu, menyediakan fasilitas sekolah, misalnya itu membangun asrama dalam dekat sekolah dan membangun asrama dekat sekolah dan memberikan layanan dan memberikan layanan transportasi yang mendukung belajar siswa. Oke, baik. Kalau menurut teman Ike, jika misalnya kebijakan ini diterapkan di sekolah kami nantinya, mungkin hal-hal yang diharapkan ada itu yang pertama asrama, asrama di dalam sekolah maupun di dekat sekolah, sehingga akses ini dari para pelajar yang ke sekolah itu tidak terlalu jauh, sehingga tingkat kekerasannya atau keamanannya itu bisa sedikit dilindungi. Kemudian dan juga salah satu hal yang diharapkan ada itu adanya transportasi khusus dari sekolah yang bisa membantu para siswa untuk khususnya yang rumahnya jauh. Oke, kalau menurut teman Moraya? Kalau menurut saya, kalau misalnya di sekolah saya melakukan kebijakan seperti ini untuk kedepannya, saya akan ingin menyimbangkan untuk hal ini. Terutama saya akan memberikan saran kepada kepala sekolah yang terutama sebagai pemimpin dalam sekolah. Saya akan memberikan saran untuk tidak menindaklanjuti apabila mencoba untuk menerapkan kebijakan tersebut dengan memberikan pertimbangan bagaimana baiknya untuk siswa, karena di sini kita tahu kalau kebijakan ini kebanyakan tidak baik buat siswa dan siswi, terutama dalam hal keamanan dan kesehatan bagi siswa dan siswi. Oke, kalau menurut teman Moraya, jika seandainya kebijakan ini diterapkan di sekolah nantinya, teman Moraya akan meminta pihak sekolah untuk meninjau kembali kebijakan ini untuk diterapkan karena menurut teman Moraya lebih banyak dampak buruknya kebijakan ini daripada dampak baik. Oke, kalau menurut teman Jo? Oke, baik, seperti yang sudah dikatakan teman Ike itu tadi, jika kebijakan ini diterapkan di sekolah, yaitu harus adanya bantuan seperti alat transportasi yang disiapkan oleh pemerintah, kemudian asrama yang disiapkan oleh sekolah juga. Tapi dari sisi lain juga perlu adanya saling pengertian terhadap siswa dan guru, yang dimana itu guru itu saling pengertian jika siswanya terlambat ataupun tidak datang sekolah. Jadi, di sini itu jika ada peraturan yang begini, peraturan yang begitu mendasar bagi siswa itu mohon tidak dilaksanakan atau diturunkan sanksinya. Baik. Kalau menurut teman Jo, ini perlu adanya perhatian khususnya dari guru ke siswa berkaitan dengan sanksi yang didapatkan siswa jika terlambat masuk ya, karena atas alasan-alasan yang disebutkan tadi bahwa
para siswa juga harus beradaptasi terhadap kebijakan baru ini. Oke, kalau menurut teman Diori? Menurut saya, jika kebijakan tersebut diterapkan di sekolah kita, saya dan teman-teman yang lain pasti sering terlambat. Karena jujur saya salah satu orang yang susah bangun pagi. Saja menurut saya. Oke, baik. Kalau menurut teman Diori, sepertinya kalau kebijakan ini diterapkan nanti, teman Diori merupakan termasuk salah satu murid yang akan sering terlambat karena bisa dibilang masih beradaptasi dengan kebijakan tersebut. Oke, baik. Jadi, setelah kami sudah menyampaikan beberapa pendapat-pendapat kami tadi. Ada yang setuju dengan kebijakan ini, kemudian ada yang tidak setuju juga dengan pendapat mereka masing-masing. Dan sampai saat ini kebijakan ini juga masih pro kontra ini, dan tidak ada pengumuman resmi atau lontaran resmi dari Bapak Gubernur kita berkaitan apakah kebijakan ini akan dihapus atau diteruskan. Dan sampai sekarang juga beberapa sekolah di Kupang khususnya masih menjalankan kebijakan tersebut. Jadi sekian saja diskusi dan pendapat kami berkaitan dengan kebijakan masuk sekolah jam 5 pagi. Terima kasih.